Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Ananda dengan NIM 200402500011 Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa toolbar dari aplikasi pengolah data, yaitu aplikasi Microsoft Office Excel. Yang pertama ada Sum. Sum dipakai ketika ingin menjumlahkan beberapa angka dalam grup sel. Fungsi ini digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambahkan semua angka yang telah kita tentukan sebagai variabelnya. Pertama-tama kita buat tabel terlebih dahulu. Dengan tabel pertama yaitu nomor. Kita buat tabel angka sebanyak 10 kolom, kemudian kita sesuaikan dan kolom berikutnya kita menuliskan nama mahasiswa. Yang pertama ada Jungkook. Yang kedua ada Jimin. Namanya bisa disesuaikan dengan pilihan masing-masing ya. Kemudian yang ketiga saya menuliskan Jung Ho Sok. Kemudian ada Suga. Kemudian ada Namjoon. Setelah itu ada Kim Seokjin. Setelah itu ada Jumriyani, ada Nur Ekama, ada Marina. Setelah itu kolom selanjutnya kita menuliskan nilai. Setelah itu nilainya disesuaikan saja. Misalnya Jungkook dapat 80, Jimin 75, Jung Ho Sok 89, Taehyung 85, Suga 99, Kim Namjoon 70, Kim Seokjin 87 ya. Kemudian Jumriani 99, Nur Ekama 100, kemudian Marina 85. Setelah itu Setelah itu kita blok keseluruhan. Oke. Kita buat tabel ya. Setelah itu kita membuat jumlah. Kemudian kita masukkan rumus, yaitu sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung, kita blok keseluruhan nilainya, kemudian enter. Ya, hasilnya bisa dilihat di bawah ini ada 869. Kemudian yang kedua kita bikin sheet baru dengan mengganti nama sheetnya, yaitu average. Kemudian average adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sekelompok nilai yang diberikan pada beberapa sel atau range data. Adapun rumus average itu
Sebelumnya kita membuat tabel dulu. Tabelnya bisa digunakan seperti yang tadi. Bisa mengcopy tabel yang pada sheet sum. Kemudian kita sesuaikan. Bisa dengan cara manual atau bisa mengklik 2 kali ya. Kemudian ganti dengan nilai rata-rata. Karena average itu merupakan nilai rata-rata. Jadi sekarang selanjutnya kita masukkan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan average buka kurung nilai. Oke. Kemudian enter. Hasilnya nilai rata-rata dari semua ini adalah 86,9. Kemudian kita buat sheet baru dengan menuliskan sheetnya yaitu count. Count sendiri adalah berisi angka dan menghitung angka dalam daftar argumen, atau gunakan fungsi count untuk mendapatkan jumlah entry di bidang angka yang ada dalam rentang atau larik angkanya. Kemudian kita copy tabel yang ada di average dan dipaste di sheet count. Setelah itu tinggal disesuaikan saja. Setelah itu kita memasukkan rumus, yang dimana rumusnya adalah sama dengan count buka kurung kita blok keseluruhan nilai. Kemudian enter. Hasilnya adalah 10 karena count ini semua angka yang ada di dalam tabel. Kemudian kita buat sheet baru dengan judul sheet yaitu max. Kemudian kita seperti tadi kita copy tabel yang ada di sum, kemudian kita paste di sheet max. Kemudian tinggal disesuaikan. Jadi fungsi next di sini digunakan untuk mengembalikan atau menghasilkan nilai numerik terbesar atau nilai maksimum dari serangkaian nilai numerik yang disediakan. Adapun rumusnya yaitu sama dengan max buka kurung kita blok keseluruhan nilai yang ada, kemudian enter. Nilainya adalah 100. Kemudian
kita pindah ke sheet selanjutnya, yaitu sheet min. Seperti tadi, kita copy tabel yang ada di sum, kemudian kita paste di sheet min. Sebelumnya penjelasan saya yang tadi, semua nilai atau semua rumus yang ada di penjelasan ini tuh pertama-tama menggunakan simbol sama dengan. Kemudian lanjut. Kita selesaikan saja. Kemudian kita masukkan rumus yang dimana rumusnya adalah sama dengan min, kemudian kita blok keseluruhan nilai, kemudian enter. Maka hasil yang didapatkan adalah 70. Karena min di sini berfungsi untuk min itu adalah kebalikan dari fungsi max, yang dimana fungsi min digunakan untuk mengembalikan atau menghasilkan nilai numerik terkecil atau nilai minimum dari serangkaian nilai numerik yang ada. Kemudian kita pindah ke sheet selanjutnya, yaitu if tunggal. If tunggal sama seperti penjelasan yang tadi, kita copy tabel yang ada di sum, kemudian kita blok ke sheet if tunggal. Tetapi di if tunggal ini ada yang sedikit berbeda, yaitu setelah nama mahasiswa kita menambahkan
Kemudian kita copy kolom nilai dan dipindahkan ke sebelah, karena di kolom nilai nanti akan diganti dengan kolom jenis kelamin. Jenis kelamin. Jenis kelaminnya disesuaikan saja ya, L laki-laki, L. Kemudian laki-laki, kemudian laki-laki, kemudian perempuan, perempuan. Oke. Setelah itu kita membuat kolom predikat. Sebelum mengisi predikat, kita buat kolom baru yang berisi keterangan. Dalam kolom keterangan ini, kita menulis kolom pertama ada nilai, yang dimana nilai lulus atau nilai yang tertingginya itu 75, lebih besar 75, kemudian lebih kecil 70. Predikatnya yaitu 75 ke atas itu lulus dan 70 ke bawah itu tidak lulus atau gagal. Setelah itu kita masukkan rumus, yang dimana rumusnya adalah tekan sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung, kita blok keseluruhan, kemudian lebih besar 75, kemudian titik koma, tanda kutip lulus, balas kutip, kemudian koma, kemudian kutip tidak lulus atau gagal. Tidak lulus, balas kutip, kemudian enter. Nah, di sini predikat Jungkook ini 8 lulus ya, karena dia termasuk dalam nilai lebih besar daripada 75. Sedangkan nilai dari Jimin sendiri tidak lulus karena dia itu berada di bawah dari nilai maksimal yang ditentukan atau nilai 70. Kemudian jika ingin mengotomatiskan semuanya mendapatkan predikat, kita tinggal memblok, kemudian kita tarik, akan muncul predikatnya secara otomatis. Setelah itu kita masuk ke sheet baru, yaitu
if ganda. Di mana if ganda sendiri sebelumnya kita blok dulu, kita copy tabel yang ada di if tunggal, kemudian kita paste ke sheet if ganda. Kemudian kita sesuaikan saja. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan kolom nilai A. Kemudian kita copy terlebih dahulu kolom predikatnya. Mohon maaf. Kita copy kolom predikat, kemudian dipindahkan ke kolom sebelahnya, karena kolom predikat nanti akan diisi dengan kolom nilai B. Kita ganti dengan kolom nilai B. Kemudian kita tambahkan nilai B dari nilainya tergantung kita ya, terserah mau mengisinya berapa. Dari jungkok kita kasih 85, kemudian nilai jimin 80, nilai junghosok 93, nilai taehyung 87, nilai Suga 100, nilai Namjoon 80,
nilai Kim Sok Jin 90, Jungriani 99, Nur Ekama 100, dan juga Marina 95. Oke, jadi predikatnya sini terisi otomatis. Sebelumnya kita buat kolom baru. Kolom keterangan yang berisi nilai dan predikat. Nilai dan predikat, yang dimana nilainya yaitu 75, yang 75 besar dan 75 kecil ya, dimana predikatnya itu 75 lulus dan 70 gagal. Mohon maaf ya. Kemudian kita masukkan rumus, yang dimana rumusnya adalah sama dengan if, kemudian buka kurung, nilai A, kolom nilai A, kemudian besar 75, kemudian titik koma, kemudian buka kurung, nilai dari B, kemudian kecil 70, besar 75. Kemudian balas kurung dan tanda kutip lulus, balas kutip, kemudian titik koma, buka kutip, tidak lulus, kemudian balas kutip, kemudian tutup kurung. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, yaitu seperti itu ya. Jadi rumusnya itu if sama dengan nilai A, kemudian besar 75, kemudian lulus, tidak lulus. Kemudian untuk mendapatkan predikatnya secara otomatis, kita tinggal memblok dan menarik hingga ke akhir nomor 10. Akan otomatis terdapat predikat sendiri. Kemudian kita lanjut ke
sheet berikutnya, yaitu if bertingkat. If bertingkat. If bertingkat, caranya tadi kita copy tabel yang ada di if tunggal, kita copy, kemudian kita pindahkan atau kita paste ke sum if bertingkat. If bertingkat, kemudian nilainya tadi kita ganti kolomnya menjadi nilai A. Kita hapus predikatnya terlebih dahulu. Setelah itu kita buat tabel baru, tabel keterangan, di mana tabel keterangan ini berisi nilai dan predikat. Nilainya yaitu 90 sampai 100, 71 sampai 89, kemudian 0 sampai 50. Ini rentang nilai yang akan menjadi patokan pada lulus tidaknya mahasiswa tersebut. Kemudian predikat 90 sampai 100 predikatnya A, 71 sampai 89 predikat B, dan 0 sampai 50 predikat C. Kemudian Oke, jadi rumus dari if bertingkat di sini adalah sama dengan if, kemudian nilai A, kemudian
besar 90, kemudian titik koma, tanda kutip A, titik koma, if, kemudian nilai A, kemudian besar 61, kemudian B, kemudian C. Setelah itu kita lanjut ke sheet berikutnya, yaitu sheet sum if. Kita ganti ya, sum if. Setelah itu kita seperti tadi, kita blok tabel yang ada di if tunggal, kemudian kita paste ke sheet sum if. Kemudian yang berbeda dari sum if ini, kita hanya akan menentukan jenis kelamin. Jadi nilainya, predikatnya kita hapus saja. Kita blok, kemudian kita hapus. Kita hapus. Setelah itu kita sesuaikan saja. Kita tinggal mengklik 2 kali, dan ini akan menyesuaikan sendiri. Seperti ini. Klik 2 kali dan akan menyesuaikan sendiri.
Selanjutnya kita buat keterangan yang berisi nilai total laki-laki, kemudian nilai total perempuan. Oke, jadi rumusnya adalah sama dengan sum if, kemudian buka kurung, kita blok jumlah jenis kelamin keseluruhan. Setelah itu
titik koma, perempuan, balas kutip, nilai. Oke, jadi seperti itu. Jadi rumusnya teman-teman bisa lihat di layar. Kalau laki-laki bisa diganti laki-laki, dan jika perempuan bisa diganti dengan perempuan. Setelah itu, kita lanjut ke sheet berikutnya, yaitu COUNTIF. COUNTIF. Kemudian COUNTIF ini sama dengan tadi, kita blok di sheet SUMIF. Tabelnya kita blok, kemudian kita paste ke sheet COUNTIF. Kemudian kita buat keterangan banyaknya mahasiswa, dan banyaknya mahasiswa perempuan, dan banyaknya mahasiswa laki-laki. Kemudian rumusnya yaitu sama dengan, pada mahasiswa laki-laki ya, rumusnya sama dengan COUNTIF jumlah jenis kelamin keseluruhan. Kita blok jumlah jenis kelamin keseluruhan, kemudian titik koma, tanda kutip laki-laki, kemudian buka kurung. Jadi hasilnya 7, karena COUNTIF ini khusus menjumlahkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian kita berpindah ke banyaknya mahasiswa perempuan. Rumusnya tadi rumusnya tadi hampir sama, yaitu COUNTIF, kemudian kita blok keseluruhan jenis kelamin, kemudian titik koma, tanda kutip perempuan, kemudian balas kurung. Nah, jadi hasilnya 3, karena jumlah perempuan keseluruhan ada 3. Kita bisa lihat saja, ada 3, Jumdani, Nur Ekama, dan Marina. Kemudian banyaknya mahasiswa laki-laki itu ada 7, mulai dari Jungkook sampai Kim Seokjin. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.